Shalom semuanya, renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 6 ayat 20-35. Seperti yang kita tahu, bahwa kita beberapa minggu ini kita belajar dari Amsal 6. Amsal 6 ini mengajarkan kita kiat-kiat supaya jangan miskin. Mari kita baca Amsal ini masing-masing. Ayat 1-5 mengajarkan kita untuk jangan dibawa kuasa orang lain. Ayat 6-8 mengajarkan kita untuk bekerja sesuai natur. Ayat 9-11 mengajarkan kita supaya jangan malas. Ayat 12-19 mengajarkan kita untuk tidak jahat. Hari ini kita mau sama-sama belajar ayat 20-35, yaitu supaya kita tetap setia terhadap perintah dan ajaran Tuhan Yesus. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu. Kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat, segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Kenapa kita harus setia? Tuhan kita adalah Allah yang setia dan selalu menepati janjinya. Dia berjanji akan menyelamatkan manusia dari dosa dan menepatinya dengan menganugerahkan anaknya yang tunggal. Sehingga hari ini kita layak disebut anak-anak Allah. Dengan kata lain, Tuhan telah melakukan bagiannya untuk kita. Lantas, apa yang menjadi bagian kita? Sudah tentu, kita pun harus setia kepada Tuhan. Seseorang bisa dikatakan setia jika ia tetap berpegang teguh pada janji, patuh, dan taat. Kita berlaku setia kepada Tuhan dengan terus berpegang teguh pada janji ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana untuk menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan? 1. Iman yang teguh kepada Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu dalam Yohanes 15 ayat 13-14. Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya kepada mereka yang Dia sebut sebagai sahabat, dan ini telah dibuktikan lewat kematiannya di kayu salib. Siapakah sahabat Yesus? Murid-muridnya. Siapa murid-murid Yesus? Mereka yang mengikuti Yesus dan tetap setia. 2. Patuhi perintah Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Itu dalam Yohanes 4 ayat 34. Tuhan Yesus telah melakukan semua tugas dari Bapa di surga sampai selesai. Diawali dengan kelahirannya sebagai manusia sampai mati di kayu salib. Penderitaan menuju salib sangatlah berat. Dalam kondisi terberat Yesus tetap mematuhi perintah Bapa. Dia adalah teladan karakter setia. Hendaknya kita mengikuti teladan ini, mematuhi perintah Tuhan. Sikap ini bisa dibuktikan dalam setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Dalam sekolah misalnya, bisakah kita belajar serius tanpa perlu menyontek? Mematuhi perintah Tuhan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Mengasihi tidak sebatas berkata, "Saya mengasihi Tuhan." Tidak mungkin mengasihi tanpa perbuatan. Jika kita tidak mematuhi firman Tuhan atau mematuhi setengah-setengah secara otomatis, kita sedang menolaknya. Dan apakah dengan menolak Tuhan kita masih bisa dikatakan setia?
Kepatuhan seseorang kepada Tuhan dilihat dari bagaimana ia melakukan bukan hanya hal-hal yang disukainya saja, melainkan juga hal-hal yang tidak disukainya demi kasihnya kepada Tuhan. 3. Mulai dari perkara kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Itu dari Lukas 16 ayat 10. Banyak hal dimulai dari langkah-langkah kecil, demikian pula dengan kesetiaan. Kita bisa belajar setia lewat perkara-perkara kecil, seperti membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari, pergi beribadah dan mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. 4. Hidup untuk Tuhan, jaga kekudusan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebagai anak-anak Allah, hendaknya kita memikirkan perkara-perkara yang berhubungan dengan kekekalan. Belajarlah mencari tahu apa yang berkenan kepada Tuhan dengan mempelajari firman-Nya. Jangan mencobai diri Anda sendiri dengan dosa. Kecenderungan pendosa adalah berbuat dosa. Jadi, jauhi hal-hal yang membuat Anda jatuh dalam dosa. Dosa apa yang selama ini menghalangi Anda untuk hidup dalam kekudusan? Ingat, dosa memisahkan kita dari Tuhan. Jadi, segeralah bereskan sedini mungkin. 5. Kasih sesama. Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan melihat bagaimana cara kita memperlakukan sesama, baik saudara-saudari di dalam Kristus maupun mereka yang di luar Kristus. Dia mengasihi semua orang di dunia, maka kita pun harus mengasihi sesama kita. Siapakah sesama kita hari ini? Mungkin mereka teman atau tetangga kita. Mungkin mereka juga pernah jahat kepada kita atau tidak sejalan dengan kita. Apapun kondisinya, kita harus tetap mengasihi orang tersebut. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dalam Wahyu 2 ayat 10b. Demikian sharing hari ini. Tuhan Yesus memberkati.